Memang tidak ketemu langsung dengan Ketua MPR, tetapi yang kita sampaikan di sana adalah bahwa Aliansi Ulama Jawa Timur meminta kepada DPR segera memakzulkan Jokowi. Emak-emak sudah turun, itu berarti negara sudah dalam kondisi sangat darurat. Rezim sudah sangat gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, ini ada orang yang mengatasnamakan Aliansi Ulama Jawa Timur ikut teriak-teriak menghasut rakyat melakukan aksi people power untuk memanjurkan Presiden Jokowi. Lantas orang yang mengaku ulama ini juga menyeret wakil rakyat atau DPR di Senayan untuk memakzulkan Presiden Jokowi juga. Lantaran tak digubris, dia pun terus menghasut dan melakukan agitasi untuk bisa secepatnya melengsarkan Jokowi dengan dalih kalau diberi waktu yang lebih lama, Jokowi akan mengambil berbagai kebijakan yang sangat menyengsarakan rakyat. Ada juga seorang perempuan yang mungkin saja pengagum bakal capres Anies Baswedan yang juga teriak-teriak kalau kondisi negara dalam keadaan darurat. Saya Ketua Pergerakan Umat Islam Kediri Raya dan sejak tahun kemarin didaulat menjadi Ketua Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur. Pada bulan Juni tahun kemarin di Surabaya di Gedung Astranawa, kita Aliansi Ulama Jawa Timur sudah mendengungkan tentang pemakzulan Jokowi 1 tahun yang lalu. Kemudian aspirasi itu kita bawa ke DPD, ketemu dengan ketua DPD, kita bawa ke MPR, ke DPR MPR, kita ketemu di sana dengan sekretariat dari MPR. Memang tidak ketemu langsung dengan ketua MPR, tetapi yang kita sampaikan di sana adalah bahwa Aliansi Ulama Jawa Timur meminta kepada DPR segera memakzulkan Jokowi. Mengapa itu harus dilakukan? Karena semakin kita memberi waktu kepada Jokowi, dia akan terus membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan kehidupan rakyat. Maka kalau sekarang muncul gerakan people power, jangan ditunda lagi. Itu akan mengakibatkan kesengsaraan bagi kehidupan rakyat kita. Segerakan saja people power. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Insya Allah dengan people power rakyat akan sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon maaf tadi Bang Nainggolan, Bang Egy Sujana tadi ngendika 10 Agustus ya Bang. Tapi kalau Allah menentukan sebelum 10 Agustus kita siap? Lahir batin siap? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya perkenalkan juga, saya adalah mantan muridnya Bapak Sukri Fadli waktu SMA MUI Jogja. Jadi saya asli Jogja, kebetulan sama nama dengan Pak Anies, tapi saya lebih tua daripada Pak Anies. Asli Jogja, tinggalnya di Semarang. Terima kasih. Emak-emak sudah, sebentar, sekian detik. Emak-emak sudah turun, itu berarti negara sudah dalam kondisi sangat darurat. Rezim sudah sangat gila, kita harus lebih berani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menyembuhkan penyakit hati memang bukan hal yang mudah. Obat yang paling jitu dan mujarab ya hanya dirinya sendiri untuk bisa menyembuhkannya. Beginilah kalau nasib orang-orang yang sudah dibutakan mata hati dan mata kalbunya. Mereka sulit untuk bisa bersyukur dan melihat kebenaran serta keadaan yang sesungguhnya. Mereka gembar-gembar menuding kebijakan Jokowi menyengsarakan rakyat. Rakyat yang mana? Toh faktanya 82% rakyat negeri ini justru merasa puas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Mereka juga sering melontarkan narasi jahat menggunakan gaya bahasa totem pro parte. Hanya mereka sendiri dan kelompoknya yang menderita dan sengsara hidupnya
akibat kebijakan Jokowi yang telah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dan Front Pembela Islam atau FPI, memberantas mafia di berbagai lini kehidupan, kemudian juga berhasil menyelamatkan beberapa aset negara yang selama ini dikuasai oleh asing. Kok dibilang menyengsarakan rakyat bagaimana? Apalagi dia mengaku dari Aliansi Ulama Jawa Timur. Jawa Timur yang mana? Faktanya toh sangat jelas kalau ulama Jawa Timur itu terkenal sebagai ulama yang sangat moderat dan sangat toleran. Dan justru ulama-ulama panutan kita yang berasal dari mayoritas Nahdlatul Ulama, mereka justru menjadi benteng negara kesatuan Republik Indonesia yang berideologi pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, hampir tidak ada ulama sejati yang menghasut umat untuk melawan pemerintahan yang sah, menaburkan benih-benih kebencian, dan isi ceramahnya justru malah bikin resah dan gaduh sebagai ekspresi kegelisahan hatinya yang sudah dipenuhi penyakit hati. Kok nggak malu menyebut dirinya sebagai sosok ulama kalau justru sikap dan kepribadiannya justru makin jauh dari adab dan akhlakul karimah. Orang ini juga menyeret wakil rakyat di Senayan untuk memajukan Presiden Jokowi. Orang ini lupa kalau Jokowi terpilih sebagai presiden melalui proses demokrasi yang dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga legitimasi presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat itu sangat kuat sehingga tidak gampang untuk dilengsarkan. Seorang presiden hanya bisa dijatuhkan apabila terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, melakukan penyuapan, melakukan tindak pidana berat lainnya, atau melakukan perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang presiden. Itu pun harus melalui proses yang cukup panjang karena pembuktiannya harus diuji terlebih dahulu melalui Mahkamah Konstitusi atau MK. Emak-emak kadrun yang tampaknya sangat mengagumi sosok Anies Baswedan ini juga sama dan sebangun. Dengan lantang dia bilang kalau emak-emak sudah mau turun, itu artinya kondisi negara sudah dalam keadaan darurat. Emak-emak yang mana? Lantas negara dalam keadaan darurat yang bagaimana? Lawang faktanya pasca pandemi COVID-19, justru banyak emak-emak yang bersikap kreatif membuka lapangan kerja secara informal. Dan kabarnya Indonesia justru merupakan satu di antara negara di dunia yang berhasil keluar dan selamat dari ancaman COVID-19. Namun begitulah kalau kebencian dan penyakit hati sudah bersarang di dasar nurani dan rongga dadanya. Sulit untuk bisa bersyukur. Teriakan takbir bukannya digunakan untuk memuji dan memuja kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan justru dijadikan sebagai alat penghasut umat untuk berkhianat kepada bangsa dan negara. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.